Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan saya di kesempatan kali ini. Di kesempatan kali ini bertepatan dengan 2 Syawal Idul Fitri, Lebaran tahun 1441 Hijriah. Mohon maaf sahabat lahir dan batin, selamat berlebaran. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan ini di Lebaran 1441 Hijriah ini kita bertambah berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabatku semua, lama tidak membuat konten ya, yang ada juga merequest sahabat-sahabat untuk live. Ya, sampai saat ini saya belum sempat live ya, karena kita walaupun lebarannya terlalu minimnya keluar rumah ya. Kebanyakan di rumah saja, tapi kita karena tentu banyak keluarga, sehingga ya kita berlebaran dengan keluarga dan tetangga-tetangga dekat tentunya. Baik sahabat-sahabatku semua, kali ini jadi live-nya nanti dulu. belum bisa buat live dulu ya. Nanti mudah-mudahan insya Allah ya kita akan buat live. Tapi saya kangen gitu bertemu dengan sahabat-sahabat semua ya. Sekali lagi ya, mohon maaf lahir batin, selamat berlebaran sahabat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ini banyak sekali dalam suasana lebaran kemarin juga ya. Sampai saat ini banyak yang bertanya di kolom komentar, bukan hanya satu video sih ya, sekian banyak video. Ada yang bertanya tentang seputar airnya, seputar ikannya, seputar alat yang mendukung daripada akuarium tersebut. Baik, kita akan spesifik dulu membahas tentang standarnya menguras air akuarium itu berapa lama sih ya standarnya, kalau kita menyatakan bahwa air akuarium itu sehat, kemudian air akuarium itu wajar kotor dalam sekian waktu, atau air akuarium tersebut tidak wajar kotor dalam waktu yang cepat atau yang di bawah standar misalnya. Oke. Baik sahabat, kita akan bahas panjang lebar, namun sebelumnya alangkah eloknya kita intro dulu. Sahabatku semua, kalau sahabat lihat di belakang ini, nanti kita tampakkan ya. Ini ada yang sedang mojok nih. Nanti kita panggil. Ya, sering mojok dia. Kita panggil nanti. Malu-malu ya. Ini kebetulan saat ini untuk memberi pakan yang itu ya. Ulat sutranya lagi kosong di sini ya. Jadi dia rada-rada ngambek tuh mojok ya. Dikasih udang dia udah bosen. Dikasih jangkrik dia udah bosen. Si jenong. Dikasih jangkrik dia sudah bosan, dikasih udang dia sudah bosan, kalau dikasih ulat sutra dia mau ya, cuman ulat sutranya stoknya sekarang sedang habis untuk di daerah saya. Jadi ya tadi hanya dikasih jangkrik ya 1 ekor lah dia makan ya. Itu ngambek dia mojok. Tapi kalau dipanggil cepat nih ya, ntar saya panggil ya. Kalau dia panggil dia akan keluar. Oke ya. Jenang. Tuh, jenang. Tuh, kan keluar sahabat. Tuh, jenang. Tuh, walaupun dia ngambek, tapi kalau dipanggil dia akan tetap keluar. Ya, keluar kan? Tuh, jenang. Nah, ngambek dia. Tapi tetap keluar sahabat kalau dipanggil. Itulah salah satunya. Itu banyak pertanyaan ya sahabat ya, yang masalah itu sering mojok. Makanya kita harus membiasakan interaksi dengan ikan. Walau bagaimanapun, misal sekarang ini kan, kalau kemarin ini kan juga baru saya pelihara kan, sahabat-sahabat kan tahu. Kalau dipanggil 1, 2, 3 kali pasti dia tidak akan mau. Tapi kalau terbiasa terus kita kan yang ngasih makan, kita panggil, kita ngasih makan, kita panggil. Lama-lama dia terbiasa dengan suara kita, terbiasa dengan bau kita ya. Ya, terbiasa dengan kebiasaan kita. Nah, akhirnya dia tuh begitu ya, walaupun prosesnya gitu ya. Kalau sekali 2, 3 kali sih tidak akan mempan lah ya. Tapi kalau sudah lama akhirnya dia terbiasa ya. Nah, itu salah satu. Ini walaupun
bukan tapi banyak juga pertanyaan ya. Jadi biasakan untuk berinteraksi dengan ikan kita ya. Maka dia akan tahu dengan siapa tuannya. Oke. Baik sahabat, itu jawab juga lah pertanyaan-pertanyaan banyak sih di kolom komentar ya. Tapi kan kita spesifiknya pada saat ini standarnya kapan sih akuarium itu dinyatakan sudah kotor ya. Kalau dia normal sahabat, akuarium kotor itu dalam jangka waktu 1 minggu dia sudah mulai nampak kotor. Dan nanti kotoran-kotoran seperti lumut yang melekat di kaca akuariumnya, kalau ada pakai aksesoris batu karang, misalnya di batu karangnya itu sudah mulai berlumut juga ya. Kemudian kalau pakai hiasan aksesorisnya misalnya kembang plastik juga di situ sudah ada, sudah mulai nampak. Itu dalam 1 minggu. Nah, dalam 2 minggu biasanya tergantung sahabat, tapi ya tergantung dengan populasi ikannya. Kalau biasa kita memelihara ikan mas koki seperti ini dalam jumlah yang cukup banyak ya, maka tentu resikonya kotorannya akan semakin cepat, karena begitu kita kasih makan, kan makannya cuma bukan sedikit, tapi makannya kan banyak karena jumlah populasinya banyak kan. Jumlah populasi banyak, makannya banyak, otomatis papnya, kotorannya keluarnya lebih banyak. Otomatis juga semakin cepatlah kotor difilter maupun di dalam akuarium. Namun kalau memelihara seperti ini, ikan lohan, ikan arwana, maka jangka waktunya tentu berbeda dengan populasi ikan mas koki dalam akuarium misalnya yang jumlahnya 10 atau belasan ekor dibanding dengan 1 ekor. Tetapi standarnya juga kalau saya perhatikan dia 1 minggu lebih ya. Kalau ikan arwana 1 minggu lebih, ikan lohan begitu juga, udah mulai paling tidak nampak di lampu. Lampu itu sudah mulai berlumut. Lampu itu berlumut. Kenapa lampu itu berlumut? Oh, banyak yang nanya kan. Lampu berlumut itu karena sinarnya, karena cahayanya, karena panasnya sehingga menimbulkan lumut. Di lingkaran lampu itu tentu akan berlumut, sahabat. Kemudian di seputar atau di sekitar lampu itu di kaca akuariumnya akan berlumut. Nah, itu menandakan sudah mulai kotor. Kemudian juga di sela-sela antara sisi-sisi ya, sudut-sudutnya itu mulai ada kekuning-kuningan. Nah, itu sudah menandakan mulai kotornya akuarium kita. Tapi masih bisa ditolerir. Nah, kalau ikan lohan maupun ikan arwana, maka 2 minggu dia akan banyak sekali kotoran itu sudah tidak lagi di siku-sikunya atau sudah tidak lagi di sudut-sudutnya, tapi sudah ada di dindingnya, ada di lantainya ya. Nah, kalau ikan mas koki dalam jumlah banyak tentu akan lebih banyak lagi kotorannya. Nah, makanya standar kita, kalau saya 2 minggu itu sudah harus dikuras. Baik ikan mas koki maupun ikan lohan maupun ikan arwana. Cuma kalau ikan mas koki saya dahulukan karena dia kotornya lebih banyak, lebih cepat dan lebih banyak. Dan baru berikutnya saya akan membersihkan akuarium arwana maupun ikan lohan ya. Jadi itu standarnya sahabat. Jadi kalau misalnya sahabat kan sering banyak bertanya ini, kok 2-3 hari sudah kotor? Nah, kalau 2-3 hari sudah kotor, nah itu ada hal yang tidak beres di dalam sirkulasi air akuarium kita. Yang pertama tentu kekuatan dari pompa. Apakah pompa itu memadai untuk akuarium ukuran kita misalnya? Misal seperti ini. Ini akuarium 100 ya kali 40 kali 40. Itu kekuatan pompanya 2000 liter per jam. Nah, kalau saya turunkan dengan 1000 liter per jam tentu akan lebih cepat kotor. Atau saya turunkan dengan 1500 tentu akan lebih cepat kotor dibandingkan dengan yang 2000. Tetapi kalau 2000 saya sudah tahu 2000 liter per jam, maka dia kotornya akan nampak mulai 1 minggu. 1 minggu sahabat ya. Itu hal yang wajar dan standar bagi saya. Jadi kalau 2 minggu sudah harus dikuras, dan itu sudah memenuhi standar bagi saya. Karena apa? Di situ pH airnya sudah berubah, tidak bagus lagi ya. Maka 2 minggu itu sudah harus dibersihkan, karena menjaga kualitas air untuk kenyamanan ikan kita itu lebih penting. Makanya kalau 2 minggu itu harus dikuras, karena pH airnya juga walaupun jernih, airnya sudah tidak bagus lagi ya untuk ikan kita ya.
Nah itu, jadi kekuatan pompa sahabat, kekuatan pompa. Jadi kekuatan pompa dengan ukuran atau keluasan akuarium kita. Juga volume air tentu. Nah kalau volume airnya saya seperti ini, ya, hanya meninggalkan 1/4 yang kosong. Nah maka dengan standar akuariumnya 100 kali 40 kali 40 dengan standar pompanya 2000 liter per jam, maka standarnya 1 minggu itu sudah mulai kotor, tapi belum harus dibersihkan kalau belum ada hal-hal yang tidak wajar. Jadi kalau misalnya dia sudah ada hal yang tidak wajar, dia sudah tidak nafsu makan. Nah ini yang harus diperhatikan sahabat. Kalau 1 minggu misalnya kotor, ikan kita tidak nafsu makan sudah 2 hari, nah maka walaupun kita biasanya membersihkan selama 2 minggu, maka bersihkanlah 1 minggu itu, atau kuraslah 1 minggu itu 70 atau 80 atau 90% air, dengan catatan bahwa kita memperhatikan ikan kita sudah tidak nafsu makan, ya. Artinya ada ketidaknyamanan pada air itu sehingga ikan kita ada sesuatu tidak nafsu makan, ya. Nah, itu yang harus diperhatikan, tanda kutip ya sahabat ya. Jadi kalau standarnya ya itu tadi 1 minggu kotor, 2 minggu dikuras. Tapi ada yang di luar standar misalnya. Kalau misalnya itu tadi, kalau kelihatan ini seperti ikan mas koki misalnya. Ikan mas koki kan 2 minggu juga saya bersihkan. Tetapi kalau misalnya dia dalam 1 minggu sudah diam-diam gitu ya. Ada yang lesu-lesu gitu ya. Ada yang agak malas-malasan gitu. Ada yang agak malas-malasan. Kemudian ada yang kelihatan nafsu makannya sebagian besarnya itu kurang atau tidak seperti biasanya. Nah itu harus dikuras dulu airnya, ya. Jadi air itu merupakan standar indikator untuk kita melihat apakah ikan di dalamnya itu nyaman, apakah di dalamnya itu ikannya sehat. Nah itulah standarnya. Jadi dengan standar air. Nah kalau sahabat sudah lama tentunya sudah bisa atau sudah terbiasa, pasti bisa memperhatikan, oh ikan ada sesuatu nih di akuarium saya, oh ada sesuatu nih ikan kita tidak sehat, ya. Jadi yang ini kita mempergunakan standar air, ya. Jadi menunjukkan apakah sehat tidak sehat ikan kita dengan standar air. Oke sahabat, ya, saya kira sudah paham. Dan kalau melihat ada kejanggalan-kejanggalan atau hal-hal yang tidak wajar seperti itu, maka sahabat harus cepat menguras, membersihkan, ya tidak perlu semua. 90% lah maksimal, 90% maksimal dikuras, kemudian kita masukkan air baru, itu sudah dibersihkan semua ya, baik filter maupun akuarium dan aksesorisnya. Tambahkan garam, tambahkan methalin blue untuk pencegahan, antisipasi, untuk proteksi. Nah, selesai. Dan akan kita lihat perubahannya. Makanya kebiasaan kita kalau saya ya memperhatikan ikan arwana ini, dia kalau sudah 2 minggu, sudah 2 minggu itu kan kotor, sudah kotor ya. Nah, saya bersihkan. Itu kalau tanda-tandanya dia biasa, berenangnya biasa. Tapi kalau sudah dibersihkan selama 2 minggu dengan air yang baru, ya, dia akan berubah. Tingkah lakunya akan berubah. Dia akan meliuk ke sana kemari seperti orang happy gitu ya. Ya, meliuk ke sana kemari, teruslah aktif, menunjukkan bahwa dia sangat suka begitu dengan air yang baru dan fresh begitu ya. Nah ini tentu perlu pengamatan dan kebiasaan daripada sahabat-sahabat semua. Jadi kalau yang baru-baru pemula-pemula sahabat tentu banyak yang selalu curhat gitu ya. Ya, airnya kok cepat kotor gini, nah itulah. Jadi saya bagikan ini supaya sahabat nanti mengerti. Oh, kalau misalnya dalam 1 minggu itu ikannya oke-oke saja, nah berarti ya bagus gitu ya. Kemudian dalam 2 minggu baru kotor, lah itu. Tapi kalau akuarium yang baru itu sudah ada videonya. Jadi kalau akuarium baru 3 hari sudah mau jernih, tidak bisa ya. Silakan sahabat cari atau scroll di bawah ini, atau scroll lah di video saya ini, mana yang tentang akuarium baru, akuarium bagi pemula untuk menjernihkan air, ya, menunggu proses yang sabar tentunya ya. Baik sahabat, demikian ya yang bisa saya bagikan di kesempatan ini. Semoga bisa menjadi
kebermanfaatan bagi sahabat-sahabat semua, agar kita bisa melihat kualitas air sebagai standar kesehatan ikan di akuarium kita. Demikian sahabat, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, masih dalam suasana lebaran, mohon maaf lahir batin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.